Saya lihat baru kali ini saya lihat Zoom banyak begini, 124 orang partisipan yang mengikuti Zoom ini. Dan saya mau mengajak kita berdoa dulu, nanti saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan nanti saya akan memberikan ruang untuk tanya jawab untuk 3-4 orang setelah firman Tuhan disampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, kuduskan hamba-Mu, dan layakkan kami semua, agar firman-Mu pada hari ini tidak hanya kami dengar, tetapi kami renungkan, lebih dari itu kami diskusikan, kami memahaminya lebih dalam, sehingga dapat kami melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga ada banyak jawaban yang kami terima lewat firman-Mu pada hari ini. Berbicaralah bagi setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tema yang saya ingin sampaikan yaitu bicara tentang survive. Jadi bicara tentang survive ini memang sesuatu yang sedang kita alami ya, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, karena kita ada dalam satu keadaan yang menurut hemat saya memang tidak mudah, karena kita sedang ada di dalam satu keadaan yang tidak ada satu orang pun yang bisa tahu situasi saat ini. Kita akan bicara tentang bertahan dalam pergumulan. Saya tahu pasti Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang melayani di beberapa daerah akan mengalami sebuah tekanan secara psikis ataupun secara spiritual di dalam fase-fase hari-hari ini, ataupun juga sebagai pelaku bisnis atau anak-anak Tuhan yang sedang berjuang dalam melakukan aktivitas kita pada hari-hari ini yang tidak mudah. Memang kita menghadapi situasi hari ini. Kenapa saya bilang tidak mudah? Karena vaksin juga yang disuntikan ke beberapa orang dan kemudian sudah masuk ke tahapan kedua. Kita tahu peristiwa dengan India itu menjadi satu pelajaran. Itu yang ditakuti oleh pemimpin bangsa kita. Kalau mudik ini bisa dilaksanakan dan bisa terlaksana, itu bisa bahaya sekali. Tapi makanya Pak Jokowi ulang-ulang kali mengingatkan untuk tidak ambil keputusan untuk mudik, karena memang takutnya terjadi lonjakan corona lagi, karena ya kita berdoalah supaya tidak seperti apa yang terjadi di India. Tetapi ini yang perlu harus kita pahami. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, tema kita bicara tentang survive atau bertahan dalam pergumulan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13, saya yakin para hamba Tuhan sudah hafal banget ayat ini. Ini saya akan menginformasikan kepada kita mengenai ayat ini. Ini tulisan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, untuk supaya mereka itu sebenarnya kan jemaat, kita tahu ya latar belakang dari jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu kan multi karunia, tapi tingkat perpecahan juga banyak sekali di sana. Ada mengaku golongan Apolos, Paulus, segala macam. Dan kemudian multi karunia juga, karunia-karunia apapun juga ada di jemaat di Korintus. Tetapi juga tidak mudah, tidak sedikit juga tantangan yang mereka hadapi, baik internal maupun juga eksternal. Nah, ini satu tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus sebagai sebuah himbauan untuk mereka memahami tentang bagaimana mereka menghadapi sebuah pergumulan. Ayat yang 13 saja yang saya mau bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi ternyata kata biasa itu dalam terjemahan bahasa Alkitab yaitu yang lazim dialami oleh siapapun. Jadi pencobaan-pencobaan yang kamu alami saat ini itu lazim juga dialami oleh siapapun. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini juga dialami oleh banyak orang. Atau apapun yang sedang kita hadapi hari ini, juga banyak orang yang menghadapi hal yang sama dengan part yang berbeda, bagian yang berbeda. Tetapi ada bagian penghiburan di dalam satu poin ini, yaitu yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya, pergumulan hebat apapun dalam hidup kita, baik dalam pribadi, keluarga, maupun dalam pelayanan kita, ataupun dalam sebuah komunitas kita harus sadar tidak ada pergumulan itu yang unlimited, pasti ada limitnya. Nah, yang menarik adalah dia bilang yang tidak melebihi kekuatan manusia, sedangkan manusia ini siapa? Manusia ini kan sifatnya subjektif. Ya, baik saya, baik Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang kurang lebih ada 126 orang partisipan yang mengikuti, sama saya di 127.
Kita ini kan semua berbeda-beda. Daya tahan kita, kemampuan kita, kapasitas kita, tekanan dalam hidup kita beda-beda semua. Tetapi ketika kita memahami poin ini, harusnya kita sadar bahwa kita ini memiliki kekuatan yang kita tidak tahu kekuatan itu sampai di mana, tetapi yang kalimatnya adalah Tuhan tahu tentang kekuatan kita. Sehingga kalimat ini Paulus tulis, ingat, pencobaan-pencobaan yang lazim dialami oleh siapapun yang tidak melebihi kekuatan manusia, kekuatanmu. Nah, Paulus menulis ini, itu berarti Paulus sudah menghadapi begitu banyak pergumulan, masalah, sakit penyakit, duri dalam daging yang dialami, tekanan, perpecahan yang terjadi, tingkat konflik dalam pelayanan, dalam kehidupan praktikalnya juga. Dia mengalami tekanan yang luar biasa sekali. Tetapi akhirnya dia informasikan ini kepada jemaat di Korintus bahwa selama ini apa yang aku hadapi itu tidak pernah melebihi kekuatan saya. Gitu loh. Jadi walaupun Paulus mati karena kepalanya dipenggal oleh Kaisar Nero, tapi dia mati bukan oleh karena duri dalam daging. Padahal duri dalam daging itu adalah penyakit yang dia minta undur keluar dari tubuh dia. Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, Paulus, sehingga justru dalam kelemahan kuasa-Ku semakin sempurna. Kalimat berikutnya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya, di atas ini adalah kondisi kita sebagai human being, manusia. Di alinea kedua, sebab Allah setia, memberikan sebuah gambaran, karakteristik dari Allah itu sendiri, bahwa Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kalau bilang Allah itu setia, maka kesetiaan Allah itu adalah kepada orang-orang pilihannya yang sudah mengalami dia dalam hidupnya. Sehingga kesetiaan Tuhan itu tidak dipengaruhi dengan ketidaksetiaan kita, atau bertambahnya kesetiaan kita tidak menambah kesetiaan dia, karena dia setianya sudah sempurna. Apa kesetiaan dia? Yaitu dia tadi, dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalimat berikutnya alinea ketiga, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi yang pertama di sini adalah bicara tentang human being, manusia, keterbatasan manusia. Yang kedua adalah ada coveringnya Allah, perlindungannya Allah. Yang ketiga adalah adanya jalan keluar dari Tuhan. Ini adalah pembagian yang saya mau sampaikan bagi kita. Nah, ini dia. Bagian ini adalah bagian penting bagi kita semua pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pemberesan dulu dalam diri kita nih. Jadi masalah yang paling berat ada di internal atau personal kita. Nah, ini kalau kita personal ini biasanya tergantung dari latar belakang keluarga kita, bagaimana kita dulu mengalami pembentukan dalam keluarga kita, ataupun latar belakang kita sekolah teologi, latar belakang kita dibentuk oleh Tuhan itu akan mempengaruhi cara hidup kita hari ini dan cara pandang kita hari ini, cara berteologi kita hari ini. Nah, ini kalau internalnya belum beres, maka gambar dirinya tercoreng. Nah, kalau gambar dirinya sudah rusak jadi masalah. Saya selalu bilang begini, kalau seandainya ada seorang menikah dengan orang lain, dan orang itu dari latar belakang yang keluarganya broken home, itu jadi masalah serius ketika ada dalam pernikahan kalau belum ada pemberesan. Karena gambar dirinya rusak. Secara internal ya. Jadi ini internal, ini personal dulu. Jadi kalau kita sudah beres secara pribadi, secara personal kita beres, maka ini sebenarnya untuk menghadapi situasi hari-hari ini, tantangan hari-hari ini, akan kelihatan kita ini bisa berdiri tegak atau kita cepat goyah dalam menghadapi apapun. Baik itu sakit penyakit kah, baik itu dalam keluarga kah, baik itu dalam faktor ekonomi kah, baik itu tekanan dalam pelayanan kah, apapun juga, kita akan ada dalam satu posisi itu. Nah, faktor internal pribadi itu adalah sebagai sifatnya subjektif dalam diri kita. Maka kalau internal lagi lebih diperluas sedikit, yaitu pasangan hidup kita. Baik suami, baik istri, baik anak-anak kita. Nah, itu keluarga inti. Nah, ini adalah sebuah rumah kecil di dalam hidup kita, atau satu komunitas yang kuat dalam hidup kita, yang solid,
Jadi kalau keluarga inti itu harus solid. Kalau tidak solid jadi masalah kita di sini. Nah, ini adalah faktor yang sangat serius sekali dalam menghadapi sebuah tantangan. Jadi pencobaan kalau diri kita dicobai, itu paling berat sekali, saudara, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit sekali. Nah, kalau di sini pemberesannya sudah oke, segala sesuatunya sudah oke di posisi ini, pola pandang kita benar, karakter kita terbentuk dengan baik, berteologi kita terbentuk dengan baik, segala macam. Kalau ada tantangan dari pihak luar, kita tidak akan pernah goyah. Ada yang serang kita dalam bentuk apapun, kita tidak pernah goyah karena faktor internalnya kuat. Tapi kalau faktor internalnya nggak kuat, tantangan dari luar masuk, waduh udah rapuh. Karena kenapa? Di dalam aja belum beres, bagaimana ketika dapat tantangan dari luar? Nah, ini perkuat dulu posisi di sini. Internal ini adalah yang sangat fundamental sekali. Nah, ketika kita dapat tantangan dari faktor eksternal, Ibu Bapak Saudara sekalian, ketika kita dapat faktor dari eksternal kuat, nah misalnya contoh gini, kita semua hamba Tuhan. Kalau dasar teologi kita kuat, fundamental teologi kita kuat, pengajaran model apapun udah dengan sendiri ke blocking. Kenapa? Karena pondasi kita udah terlalu kuat. Tapi kalau pondasi kita tidak kuat, pengajaran masuk, cerita tentang apapun, pengajaran tentang apapun yang sifatnya unik-unik, saudara, cepat kita langsung serap nih. Ini paling bahaya di sini nih. Itu ya lagi rame itu siapa tuh? Si Paul Chang tuh. Paul Chang lagi rame kan di media sosial. Yang bodohnya apa? Ditanggepi sama NU, ditanggepi sama Menteri Agama. Padahal dia lagi tes water. Dia bilang saya sah saja, bilang saya ini nabi. Ya sah saja dia ngomong nabi. Orang dia lagi curhat kok. Dia lagi ngomong sembarangan aja, suka-sukanya dia gitu loh. Nah masalahnya kita tuh dasarnya nggak kuat, jadi cepat langsung prejudis ya. Jadi ada satu penghakiman sebelum mengerti tentang keseluruhan. Jadi kita ngebahasnya itu jangan sampai jadi keliru, saudara. Nah sekarang saudara lihat ya, pendeta-pendeta yang sebelum masa corona itu menitik beratkan tentang karunia-karunia kesembuhan. Di masa pandemi seperti ini, jualannya udah nggak laku lagi. Kenapa jualannya nggak laku lagi? Pandemi tetap berlalu, itu tetap jalan terus. Mana pendeta yang punya karunia, yang bisa berhentikan nih corona? Tidak akan ada yang bisa. Karena Tuhan yang berotoritas mau berhenti atau tidak. Nah ini bahaya sekali, Ibu Bapak Saudara sekalian, karena posisinya adalah posisi yang sangat sulit sekali. Maka kalau ini rentan di internal, pencobaan masuk, selesai kita dari luar. Nah begitu juga kalau keluarga ini lemah, masuk sedikit, pasti jadi rentan sekali. Dalam banyak aspek, akan mempengaruhi faktor eksternal. Jadi eksternal memang selalu menggoda, tetapi kalau internal kuat, kita akan punya pondasi yang sangat kuat sekali tentang hal ini. Nah ternyata pencobaan yang dialami kita secara pribadi, dan pencobaan yang dialami secara eksternal, ternyata diubah oleh Tuhan menjadi sebuah ujian. Supaya apa? Tuhan itu sebagai pusat dalam hidup kita. Nah, sekarang kita dalam fase-fase begini, apa yang kita mau harapkan? Ya Tuhan, doa kita apa sih Pak, Bu, dalam menghadapi tantangan ini? Diberikan kesehatan lebih daripada cukup. Orang punya uang banyak, nggak bisa digunakan. Punya fasilitas mewah, nggak bisa digunakan. Bagaimana mereka yang punya hotel, yang punya mall? Ya sekarang kita lihat ekonomi mulai bergerak dikit. Di Jakarta udah macet di mana-mana. Mall sudah mulai rame. Kafe-kafe mulai rame, restoran mulai rame, ngantri. Aduh, ngeri. Itu berarti ekonomi sedang bergerak, saudara. Lagi sedang bergerak. Nah, ternyata peristiwa-peristiwa ini sedang dipakai Tuhan untuk menguji kita. Nah, sekarang kan gereja-gereja yang berani buka untuk onsite kan hanya terbatas. Karena juga jemaatnya juga yang datang juga pasti terbatas. Nah, mulai hitung-hitung tuh pendeta-pendeta tuh. Kalau di Jakarta ya, Surabaya hitung apa enggak ya? Mungkin hitung juga kali. Apa tuh biaya operasional lebih besar daripada uang yang masuk, gitu. Kalau gereja yang sudah di mall dibuka, sekarang hari-hari ini gereja di mall dibuka, Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung tuh meteran langsung nyala. Listrik harus bayar, maintenance harus bayar, kebersihan harus bayar, persembahan kasih harus bayar. Itu biayanya nggak sedikit, biayanya besar sekali. Sehingga jemaat yang datang tidak boleh seperti dulu, yang biasanya sekali ibadah 1.000, yang hanya boleh datang 500, dan 500 akan diperkecil lagi jadi 250 orang.
itu berarti bisa 1/4 yang datang. Nah, harap dari persembahan sudah pasti tidak kembali modal kalau hitung-hitungan matematika. Karena biaya operasional gereja yang ada di mall, secara khusus di Jakarta, kalau gereja itu, saudara, kapasitas 1.000 orang, itu berarti kan dia kurang lebih ambil 1.500 sampai 2.000 meter. Untuk kapasitasnya begitu. Nah, bisa bayangin, saudara, berapa bulan mereka harus keluar uang. Saya tanya sama pendeta-pendeta di Jakarta, mereka bilang 600 juta itu baru gedung aja 1 bulan. Belum PK segala macam bisa 700 juta. Nah, bayangin yang datang cuma 250 orang. Nah, yang datang nggak bisa dipilih kan? Yang datang, kalau yang datang middle low, ekonominya menengah ke bawah, habis punya mereka langsung. Jadi nggak semua orang berani ambil keputusan, tapi ada berani gereja ambil keputusan karena mereka sudah punya pikiran ini pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Itu baik. Pandangan itu sangat positif sekali untuk hal itu. Pasti matematikanya kita salah dengan matematikanya Tuhan. Dan kalau kita bisa berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ada saja pemeliharaan Tuhan. Jadi semua yang terjadi hari-hari ini membuat kita jadi sebuah ujian supaya kita berpusat kepada Kristus. Nah, ini respon dari sebuah proses yang terjadi. Responnya apa sih kalau kita punya pergumulan? Manusia nih ya, dari kapasitas kita sebagai manusia, partnya manusia. Yang pertama putus harapan, putus asa dan hilang harapan. Ini kalau responnya negatif. Kalau responnya negatif, putus asa dia langsung hilang harapan. Padahal udah dikasih tahu tadi, pencobaan yang kalau alami tidak melampaui kekuatan manusia. Jadi punya keterbatasan, saudara, tentang hal-hal ini. Ini yang terjadi kalau kita tidak kuat dalam menghadapi atau merespon sebuah proses. Jadi apa counter attack-nya? Secara positif kita harus optimis dan yakin sekarang. Harus optimis, kita yakin. Saya ditanya sama orang, Pak, kapan pandemi berakhir? Saya maunya besok berhenti. Bulan depan berhenti. Kalau enggak juga, ya udah mungkin Tuhan cara lain. Tapi harus ada optimis, yakin. Kalau kita tidak optimis, maka muncul putus asa. Kalau kita tidak yakin, maka muncullah hilang harapan. Itu sudah pasti begitu. Jadi ini kita kalau udah hilang harapan, drop. Maka banyak orang kalau kena masalah langsung drop cepat. Kenapa? Cepat putus asa, hilang harapan, hilang rasa sandar pada Tuhan. Kita baru-baru ini memperingati Jumat Agung Paskah, sebentar lagi kenaikan Kristus. Nah, fase dari Paskah sampai kenaikan Yesus itu kan di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lihat, murid-muridnya kan putus asa semua. Sembunyilah di Yerusalem, ada yang jalanlah ke Emmaus. Maria Magdalena juga putus asa lah, dia menangis segala macam. Kenapa mereka menganggap Yesus itu hantu ketika Yesus menyamperi mereka? Karena dia hilang harapan dalam diri mereka, putus asa, saudara. Nah, respon berikutnya manusia itu apa sih? Ketika punya pergumulan, cari kambing hitam. Yang dicari kambing hitam nih. Ini siapa nih? Nah, ini dia selalu dicari kambing hitam ya terus. Tidak, pembenarannya makin kuat. Nah, harusnya positifnya, masalah apapun harus kita koreksi diri. Apa nih yang saya harus benahi? Apa ini pergumulan ini karena saya dan segala macam. Jadi harus ada counter attack-nya itu jadi bagus. Jadi kita beriringannya tuh kalimatnya menjadi tepat. Nah, ini memang tidak mudah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, untuk hal ini. Kita belajar untuk koreksi diri. Nah, apalagi Ibu, Bapak sekarang mungkin udah ada yang gereja dibuka, ataupun yang belum. Nggak gampang kan, apalagi di tengah-tengah masa pandemi hari ini. Apalagi jemaat kita jemaat yang sangat sulit secara ekonomi. Wah, ini kita mulai koreksi diri lah. Jadi hari-hari ini pelayan-pelayan Tuhan sedang dikoreksi juga oleh Tuhan lewat peristiwa yang ada. Jadi peristiwa yang terjadi totalitas di dalam kehidupan kita, stop untuk cari siapa yang salah, siapa yang harus dipersalahkan. Tapi harus belajar untuk mengoreksi diri. Nah, ini yang menjadi satu pembelajaran iman bagi kita semua, agar kita itu punya pemikiran sebagai pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini, kita harus punya kreativitas dan harus aktif di dalam segala kegiatan-kegiatan rohani. Kendati belum onsite, tapi kita harus online. Apa yang harus kita buat? Harus berani bayar harga. Harus berbuat sesuatu di luar dari kebiasaan kita. Nah, apalagi bapak-bapak yang usianya cukup sudah punya angka yang banyak.
Aduh Pak Pendeta, bagaimana buat online? Anaknya Pak yang buat, Pak, produksiin. Anaknya aja yang produksikan untuk buat online. Bagaimana caranya? Ya buatlah Pak renungan 5 menit, buatlah renungan 7 menit atau 10 menit yang bisa di-sharekan ke jemaat. Supaya jemaat itu terisi juga Pak tentang nilai-nilai rohani. Saya yakin semua jemaat sudah punya handphone yang bagus. Mereka bisa nonton YouTube, mereka bisa lihat dari akses yang lain. Saya yakin mereka akan memiliki fasilitas itu untuk hal itu. Jadi kita coba untuk masuk ke dalam mengoreksi supaya kita bisa melaksanakan aktivitas kita walaupun di tengah situasi begini tidak membuat kita hilang kreativitas dan akal. Nah, berikutnya manusia itu responnya apa sih? Lari dari masalah, cenderungnya gitu, lari dari masalah. Lihat ya, murid-murid ketika Yesus mati, lari semua kabur, kocar-kacir. Padahal waktu makan perjamuan makan malam bersama dengan Yesus semua punya komitmen. Petrus bahkan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau atau sangkal engkau. Bahkan murid yang lain ngomong semua. Seperti choir. Yaitu apa? Mereka langsung ngomong. Kami pun juga demikian. Nanti baca di dalam Alkitab, Matius pasal yang ke-16. Dampaknya apa ternyata? Dampaknya adalah benar-benar mereka tinggalkan Yesus. Tidak ada satu pun yang ada di situ. Kecuali Petrus melihat penyaliban Kristus. Kenapa? Lari dari masalah. Jadi sering sekali komitmen ada dan segala macam. Kita lihat banyak hamba Tuhan nggak mau lagi gembalakan lagi, beralih ke bisnis karena mereka takut penghasilan mereka kurang atau ngemis kepada orang-orang yang dia pikir punya uang banyak, akhirnya ngemis, bisa nggak kasih saya berkat gitu segala macam. Kita ini kadang-kadang gini, kita sebagai pelayan Tuhan, saya sebagai pelayan Tuhan, kita semua sebagai pelayan Tuhan. Kita lagi diuji hari-hari ini untuk apa sih? Kita lagi diuji hari-hari ini untuk memiliki iman yang teguh. Apa yang kita khotbahkan hari ini sebenarnya sedang dihidupi. Supaya apa? Supaya kita tidak lari dari masalah, yaitu apa? Menerima dan berjuang hari ini. Terus menerima dan berjuang setiap keadaan. Jadi kita menikmati, masa sih Tuhan tidak pelihara kita? Saya yakin enggak lah. Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti lindungi kita dan Tuhan pasti jaga kita. Tadi malam saya tidur, jam 3, jam 4 saya terbangun karena istri saya colek saya, karena saya teriak. Saya teriak itu dalam nama Yesus. Saya teriak gitu, karena di mimpi saya itu ada orang guna-gunain saya. Jadi saya tolak dalam nama Yesus. Saya lihat tuh orang itu kerasukan. Saya tolak dia dalam nama Yesus. Jadi dalam mimpi itu tekanan itu juga ada, saudara. Saya pikir nih ketika kita mau melakukan satu pekerjaan Tuhan yang lebih masif lewat online ini, Ibu Bapak Saudara sekalian, pelayanan kita beda loh sekarang. Kalau kita khotbah saya datang ke Surabaya khotbah di PD Priscilla misalnya. Ya saya di tempatnya biasa tempat Bu Hilda waktu itu, ya kan? Saya khotbah di depan Bapak Ibu Saudara. Yang datang berapa? 100 orang misalnya 150 orang. Ya udah 150 orang aja gitu loh. Atau 120 orang, 120 orang. Atau 90 orang, 90 orang. Tapi sekarang online beda, Pak. Kita itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Ini sekarang adalah gereja tanpa tembok. Jadi bebas orang boleh nonton apapun. Nah, karena firman yang kita sampaikan di dunia online, dunia digital, sehingga iblis juga nggak seneng, Pak, kalau kita berupaya semaksimal mungkin supaya Injil ini semakin disebarluaskan. Karena kan salah satu indikator kalau Yesus mau datang ke dalam dunia, yaitu Injil sudah disampaikan di seluruh dunia. Dan hari-hari ini saya melihat Injil semakin masif disampaikan di seluruh dunia. Karena orang yang nonton di tayangan-tayangan media sosial, YouTube, segala macam, ketika saya coba lihat di YouTube, hasil analytical ya saudara, ternyata bukan hanya orang Indonesia saja yang nonton YouTube saya. Ada orang dari Brunei, dari Kamboja, ada dari Malaysia, ada dari Amerika, ada dari Eropa. Yang dulu saya tidak bisa khotbah ke mereka. Saya bahkan tidak pernah nyamperin mereka di negara-negara mereka. Sekarang mereka bebas untuk nonton YouTube kita, khotbah kita. Itu berarti semakin kita masif mempersiapkan, menerima dan kita berjuang, iblis juga tidak tinggal diam untuk mencoba memblocking kita. Tapi ingat, sekali lagi, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan setia, Dia tidak akan pernah membiarkan engkau
dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, ini menjadi dasar bagi kita. Tadi sudah jelas. Batas pencobaannya itu apa sih? Biasa. Jadi kalau kita hari ini ada yang kena sakit, ada yang punya pergumulan masalah pribadi, keluarga, masalah ekonomi dan segala macam, jangan nganggap itu luar biasa. Itu biasa. Karena kenapa? Lazim dialami oleh siapapun hari ini. Kalau pikiran saya cuma gini aja, kalau orang lain bisa lolos, kenapa kita nggak bisa lolos? Kalau orang lain bisa selesai, masalahnya kenapa kita nggak bisa selesai? Artinya, kita anggap biasa supaya beban yang kita miliki itu tidak berat, saudara. Ini yang paling bahaya, masalah kecil kita pikirin terlalu berat. Akhirnya masalah itu jadi kelihatan luar biasa sekali. Padahal biasa aja. Nah, ini kita harus berani memperkatakan itu dalam diri kita, dan kita berani mengubah mindset kita atau frame berpikir kita untuk mengatakan harusnya ini tidak ada masalah. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti jaga saya. Tuhan pasti lindungi saya. Nah, kalau kita anggap ini semua biasa, maka berikutnya adalah apa? Segala sesuatu pasti ada batasannya. Tidak ada yang unlimited. Ada batasnya. Saya punya keyakinan corona ini pasti akan berhenti. Masalahnya kapan? Hanya Tuhan yang tahu. Karena tidak mungkin sampai Yesus datang kan begini. Bisa aja itu terjadi. Tapi saya yakin masalah itu tidak akan ada yang unlimited. Masalah itu pasti ada batasnya. Nah, ini dia. Maka yang ketiga adalah subjektivitas. Jadi lebih subjektif buat kita. Jadi kalau kita menganggap bahwa itu masalah berat, oke, misalnya contoh gini, Ibu Bapak. Ibu Bapak mengembalakan jemaat 300. Pak, berat banget, Pak. Aduh, ngurus jemaat susah. Tapi bagi jemaat orang yang pegang jemaat 10 orang aja, dia juga berat. Itu berarti kapasitas dia dari situ. Yang 300 lebih. Kita lihat, aduh kalau saya punya 300 seperti apa lagi? Karena memang dia kapasitasnya di situ. Sifatnya sangat subjektif. Lihat jemaat yang puluhan ribu, ratusan ribu jemaat. Orangnya biasa-biasa saja tuh. Kenapa orang yang punya jemaat 300 jadi rempong banget, susah banget? Ini sangat subjektif sekali. Tapi kita harus punya pemikiran yang umum, general. Yaitu apa? Biasa saja menghadapi pergumulan, pasti ada batasnya. Dan yang ketiga, sifatnya adalah subjektif. Ini menjadi satu pelajaran perenungan bagi kita, Ibu Bapak Saudara sekalian, dalam menghadapi situasi hari ini. Baik apapun yang kita alami, selalu yang membuat berat itu di pikiran kita. Ini yang harus dilawan. Di sinilah nih pusat masalahnya. Kalau di sini masalah, lari ke hati pasti itu. Nah, kalau lari ini bermasalah, nggak bisa dikendalikan, lari ke hati, nanti actionnya kita, outputnya jadi tidak bagus. Kata-kata kita pesimis, kata-kata kita tidak punya rasa semangat lagi, karena di sini sudah dikalahkan. Dan hati itu jadi masalah serius. Maka benar firman Tuhan katakan apa? Pengendalian segala sesuatu, perubahan akan pikiranmu. Baru jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Amsal 4:23. Roma 12 ayat 2, Amsal 4:23, dan Markus 7 ayat 21-23. Hati itu pusat dari segala sesuatu. Tapi maka firman Tuhan katakan, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, supaya dapat diproses dengan baik di frame pikiran dan hati kita, supaya lebih tepat. Nah, ini yang saya bisa sampaikan bagi kita, yaitu kita harus survive hari ini, kita harus bertahan dalam segala situasi. Karena kenapa? Semakin kita mengeluh, beban itu makin berat. Tapi semakin kita bersyukur, beban itu akan semakin ringan. Nah, ini yang menjadi poin bagi kita. Baru kita pahami bagaimana harapan yang pasti yang kita bisa dapat dari Tuhan apa. Tadi kita tahu bahwa manusia itu menghadapi masalah ini lazim, ada batasnya, dan sifatnya subjektif. Nah, sekarang harapan yang pasti apa? Tuhan. Ternyata karakter Tuhan itu memberikan 3 bagian tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah Dia setia. Tadi saya sudah katakan di awal, bahwa kesetiaan Tuhan tidak dapat dikurangi atau ditambahkan karena kesetiaannya sudah sempurna. Jadi kita harus tahu dulu di frame kita dan kita merasakan dan kita harus mengimaninya bahwa Dia setia. Ini penting.
Kalau dia adalah setia, maka tidak akan sedikit pun dia meninggalkan kita. Tidak akan. Bahkan tidak akan sedikit pun dia melepaskan kita. Karena dia setia. Bahkan kesetiaan dia itu di dalamnya ada nilai apa? Tanggung jawab dia terhadap kita. Karena dia yang memilih kita, maka dia bertanggung jawab terhadap pilihannya kepada kita. Jadi itu yang membuat saya kuat, itu yang membuat saudara-saudara kuat, bahwa kita hari ini ada karena Tuhan itu setia. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Yang kedua, yaitu apa? Dia tidak akan membiarkan kita. Kalau dia sudah setia, dia tidak akan membiarkan kita. Untuk kita menghadapi masalah melampaui kapasitas kita. Makanya saya bilang apa? Orang yang sudah dalam Tuhan, kalau dia sampai bunuh diri, itu berarti dia belum dalam Tuhan. Kalau dia sudah dalam Tuhan, dia putus asa dan depresi, itu berarti dia belum dalam Tuhan. Karena kalau orang di dalam Tuhan, dia ada masalah, bisa punya pikiran, stres, tapi tidak mungkin depresi. Artinya, stres berat bebannya, tapi dia bisa cepat keluar dari mulut itu. Dia pernah ada rasa putus asa, tapi cepat berbalik. Dia mulai ada rasa hilang harapan, tapi cepat langsung berbalik. Jadi Tuhan itu selalu mengingatkan, dan Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Karena dia berjanji tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya, dua, yaitu apa? Tuhan mengcovering kita secara khusus. Kalau Tuhan yang melindungi kita secara khusus, maka Tuhan yang menjaga kita. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan juga menghalau musuh-musuh kita dalam Mazmur. Dia kota benteng kita, dia adalah gembala kita yang ajaib, orang benar pasti akan dijaga Tuhan. Artinya dia berperang menggantikan kita. Jadi itu kata membiarkan, tidak membiarkan. Jadi dia tidak akan membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi tenang saja menghadapi masalah ini, dalam menghadapi pandemi ini, karena Tuhan tahu kemampuan kita. Saya berpikir dalam dialog ya, bagaimana dengan kasus Ayub? Ayub itu di pasal pertama, pasal kedua dia keren sekali. Sudah mulai pasal-pasal pertengahan, mulai goyah dia. Tapi dia itu cepat teringat, langsung dia bilang begini, segala perkataan yang pernah aku keluarkan kepadamu yang tidak baik, aku tarik kembali Tuhan. Dan dia kalimat di pasal terakhir, aku tahu Tuhan, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupku. Itu sebagai pengakuan Ayub bahwa walaupun anaknya hilang 10 orang, hartanya habis, tapi Tuhan berkali lipat gantikan buat dia. Bahkan dia meninggal di usia lanjut. Bukan di lanjut usia. Bukan di panjang umur, tapi usia lanjut usia. Artinya di kualitas hidup dia yang punya dampak bagi banyak orang. Jadi artinya hari ini kita punya keyakinan Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tenang saja, ujungnya kalimat yang ketiga. Tuhan pasti memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Saya yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kapan Tuhan memberikan jalan keluar pada waktunya? Sesuai dengan waktu dia. Karena saya tahu waktu dia pasti yang terbaik. Begini Pak, kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita, dan kita merasa kita masih mampu, biasanya kita belum bisa melihat kekuasaan Tuhan itu bagaimana. Tapi ketika kita berserah pada Tuhan, bukan menyerah loh, berserah pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, baru kita lihat Tuhan punya segala cara untuk tolong kita. Ini adalah menjadi satu garis bawah bagi kita. Kalau dia setia, dia tidak akan pernah membiarkan kita. Kalau dia setia, dia pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, ini bagian-bagian yang paling penting yang saya ingatkan bagi kita semua. Yuk sama-sama kita semangat dalam menghadapi tantangan apapun. Karena kita harus survive, kita bisa bertahan sampai hari ini. Bukan karena kita, tapi Alkitab katakan dalam Galatia, aku hidup bukan lagi aku sendiri, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Itulah yang telah menguatkan aku. Maka hari ini kita ada semua oleh karena Tuhan. Terakhir, kesimpulannya adalah
Kalau dalam segi Allah, Allah mengizinkan masalah terjadi, dibiarkan oleh Tuhan masalah itu terjadi, supaya membentuk kita menjadi seperti apa yang Dia mau. Tapi dalam segi kita sebagai manusia, masalah sebagai ujian hidup, supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Dan biarlah ini kesimpulan penting bagi kita semua. Karena kita tahu, kalau kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi serupa dengan Dia, maka Dia tahu yang terbaik buat kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini, Ibu Bapak Saudara sekalian, sebagai dasar bagi kita untuk kita tetap survive dan kita tidak akan goyah dalam menghadapi apapun juga. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita, dan saya memberikan ruang untuk tanya jawab bagi Ibu Bapak Saudara hamba-hamba Tuhan yang mengikuti Zoom pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Petra untuk firman-Nya pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan chat di situ atau bisa buka speaker untuk langsung bertanya. Sebentar. Satu persatu ya Bapak Ibu. Silakan yang pertama Pak Sylvester Sau. Mau bertanya silakan Ya, Pak. Silakan Pak. Selamat siang Pak Petra. Ya ini saya mau bertanya tadi mengenai kesetiaan Tuhan. Nah ini ada catatan yang tadi saya dengar bahwa kesetiaan Tuhan hanya berlaku atas orang-orang pilihannya. Nah apakah orang-orang yang bukan orang pilihan Tuhan itu kesetiaan Tuhan tidak berlaku buat mereka? Itu aja pertanyaan saya. Tuhan berkati. Ya, makasih Pak Sylvester. Senang saya pertanyaan itu. Jadi Pak, benar. Kesetiaan Tuhan itu bisa dirasakan bagi mereka yang sudah terpanggil terpilih. Bagi mereka yang tidak terpanggil, belum mengalami Tuhan, walaupun Tuhan setia, mereka tidak pernah melihat Tuhan itu setia. Jadi gini Pak, Tuhan pasti tidak pilih kasih. Tuhan pasti tidak memilah-milah, karena hujan diberikan untuk orang fasik dan orang benar. Ya kan? Matahari untuk orang fasik, orang benar. Bulan juga demikian. Artinya Tuhan tidak pilih kasih untuk siapapun, tetapi yang menyadari kesetiaan Tuhan adalah mereka yang sudah dipanggil dan dipilih Tuhan. Sedangkan mereka selalu melihat Tuhan tidak pernah setia. Bahkan cenderung mereka bilang, ini saya begini karena saya dicobai Tuhan. Dan kita nggak pernah Tuhan. Yakobus paling pertama. Berikutnya adalah orang mengenal Tuhan yang belum merasakan kebaikan Tuhan, kecenderungannya lebih banyak salahkan Tuhan daripada tanya dengan dirinya. Sehingga dia tidak akan bisa mengerti bahwa Tuhan itu setia. Oke Pak, itu yang saya bisa sampaikan. Pak Sylvester. Ya, Pak Stefanus. Tadi dikatakan Allah itu setia semua ciptaannya. Sampai di mana batasnya kesetiaannya mengenai keselamatan. Oke. Ini makasih Pak Stefanus Wijanto ya. Jadi kesetiaan Allah itu adalah hak prerogatif Allah dalam menentukan kesetiaan itu. Dan batasan Allah dalam memberikan kesetiaan itu adalah sebagai haknya Dia. Sedangkan kita sebagai ciptaannya tidak dapat mengerti sampai mana batasannya Allah. Karena kita tendensi sebagai ciptaan yang tidak dapat menguasai Sang Pencipta, tapi Sang Pencipta bisa menguasai ciptaannya. Sehingga dalam ranah itu saya tidak bisa memberikan sebuah jawaban yang valid kalau Allah itu setia sampai di mana batasannya. Yang tahu hanya Allah. Tetapi ketika Allah ada dalam diri kita dan Dia selalu tolong kita, memelihara kita, mengingatkan kita, maka kesetiaan Dia menjadi unlimited bagi kita. Itu dia. Ya, tapi ketika orang itu menyembah berhala, Pak, biasanya Allah memberikan teguran dan akhirnya Allah menghukum dia.
Jadi kita bisa lihat peristiwa setelah terjadi Allah memutuskan, baru kita bisa menilai. Tapi penilaian kita terhadap kesetiaan Allah, seperti apa kesetiaan dia, berapa lama kesetiaan dia, kita hanya melihat berdasarkan apa yang terjadi di dalam Alkitab. Lebih daripada itu saya tidak bisa memberikan jawaban yang valid karena Allah sangat unconditional. Maksudnya Allah itu sangat unlimited, tanpa batas, yang tidak bisa dikuasai oleh pikiran saya. Oke, makasih Pak Stefan. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Syukur ya Pak. Oke. Namanya? Ya Pak, saya ingin bertanya, masih berkaitan dengan Tuhan yang tadi kita sebut adalah Tuhan yang setia. Ini Pak, ada sebuah pertanyaan dari jemaat sih. Mungkin ada nanti minta tipsnya atau ada ayat-ayat yang mungkin bisa menguatkan. Jadi jemaat itu di pikiran mereka itu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang setia. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak membiarkan anak-anaknya, katakanlah misalnya mengalami kegagalan, terus mengalami apa yang kurang beruntung. Pokoknya di pikirannya intinya cuman dia berpikir bahwa Tuhan itu baik, begitu Pak. Suatu ketika ini jemaat ini dia menghadapi satu situasi, dia datang ke rumah lalu dia sharing bahwa seperti dia dibohongin, dia dibujukin, terus sepertinya kok Tuhan ngirimkan orang-orang seperti itu membohongin dia atau menipu dia dan segalanya Pak. Sehingga sampai akhirnya dia mengalami satu keadaan yang kurang menguntungkan ya Pak. Sehingga sampai akhirnya dia sampai pada satu kesimpulan bahwa udahlah tak usah Tuhan-Tuhan, nggak ada Tuhan lah. Tuhan juga ngomong setia tapi buktinya begini. Berarti mungkin yang dijawab doanya itu hanya orang-orang seperti Bapak Pendeta aja, seperti Bapak Gembala begitu Pak, responnya begitu. Terus saya diam aja, inilah gimana ini. Sampai akhirnya dia bilang berarti saya ini sepertinya Tuhan itu ini jauh dari saya. Saya mungkin orang berdosa, saya orang najis, saya orang yang gagal, saya orang yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab gini Pak, sebelum-sebelumnya saya melihat orang ini begitu setia, Pak. Syukur intinya pertanyaan saja, Pak. Jadi saya melihat orangnya begitu setia, Pak. Nah, ini saya minta tolong, Pak, kira-kira ada tips apa, atau ada masukan, atau ada pendapat yang mungkin bisa saya nanti sampaikan, Pak, untuk jemaat. Oke. Ya, makasih, Pak. Oke, hambanya, Pak Syukur. Jadi gini, Pak Syukur. Kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan dalam jemaat. Pertanyaan jemaat itu, masalah yang dihadapi oleh jemaat itu sifatnya subjektif. Kalau dia dibohongi, yang salah siapa? Yang salah dia. Kenapa? Kenapa dia bisa dibohongi? Kalau kita hidup bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan itu nggak buat kita jadi robot. Tuhan tuh setia, tapi Tuhan tidak atur kita, Pak. Tuhan itu bilang sama dia, Tuhan tuh setia. Kalau kita mau mengacu dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan hidup kita bagi mereka yang terpanggil olehnya. Makanya saya bilang gini, kalau ada jemaat yang merasa ditipu, pertanyaan saya, kok dia bisa ditipu? Itu berarti dia salah bergaul. Terus dia ngaku lagi, saya orang yang najis, saya orang yang kotor. Kalau dia udah ngaku begitu, ya minta ampun, gampang banget. Mungkin saya ini orang yang najis, yang puji Tuhan dia ngaku. Jadi ingat, jadi kita Pak kalau lihat jemaat curcol, curhat gitu, kita jangan kebawa emosinya dia. Kita bawa logika cara dia berpikir dan pasti according to Bible. Tidak boleh kita pakai argumentasi konyol. Nanti mereka anggap bahwa kita ini hanya pepesan kosong. Dasar firman Tuhan ini jelas kok. Ya kan? Lihat nih. Contoh ya, satu contoh Pak, sebentar. Musa pergi naik ke Gunung Sinai, terima 2 loh batu. Harun sama Miriam di bawah, sama-sama orang pilihan Tuhan, pada buat anak lembu emas. Harusnya kita bilang gini, harusnya Tuhan setia dong, kasih tahu dong di bawah, jangan buat anak lembu emas. Emang mereka robot? Nggak bisa juga. Itu karakternya udah gak bagus mereka.
Makanya Musa disuruh turun. Musa, kamu turun tuh. Mereka udah nggak setia sama saya. Kamu kasih tahu sama mereka nih. Itu berarti Tuhan itu dia tidak memperlakukan kita robot. Ada kehendak bebas. Makanya kalau kita dalam Tuhan, kita diberikan kepekaan oleh Tuhan. God bless you, Pak. Ya, Pak. Thank you, Pak. Kasih. Ya. Udah Ada seperti lagi? nggak ada lagi pertanyaan di chat juga nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, Bolehlah dua lagi. dua lagi Dari boleh. ibu-ibu. Ibu-ibu di mana? Halo, ibu-ibu jangan tidur. Silahkan, langsung boleh open speakernya, open mute. Saya udah buka ini. Boleh bertanya, Pak. Oh, Pak Stefanus lagi. Apa? Ya, mana bapaknya? Berarti sudah jelas. Oh, sudah jelas. Oh, sudah jelas. Bu Atau Gatot, tidak mau. Ibu Eka. Nixon. Oh ya, Pak Nodi, Bapak lagi. Enggak. Cuma mau Nixon yang biasa bertanya. Oh. Nixon. Ibu Oh ya, Sri, silakan. silakan. Ibu Febe. Ibu-ibunya kok kayaknya Udah jelas kayaknya mereka masuk kerajaan surga berarti. Pak Leonardo mau bicara. Ya, silakan. Bu Desiko, Pak Ari ya ini. Sudah melewati pencobaan-pencobaan itu biasa. Dilewati aja bersama Tuhan. Betul. Mati bersama Tuhan. Nah, itu bahasa yang iblis Nah, ini. itu bahasa yang iblis paling takut karena orang percaya itu imannya terlalu besar. Udah lewati aja. Iblis paling gak suka tuh bahasa itu. Kalau iblis, Nah, ini wanita-wanita. soalnya kalau iblis tuh paling gak suka sama orang, paling suka sama orang gini. Kayaknya nggak mampu nih, kita susah nih. Ah, itu kena tuh biasanya. Dilewati bersama Yesus. Kalau wah ini pencobaan biasa aja, jalanin aja. Ah, iblis nggak suka tuh bahasa kayak gitu. Keren. Amin. Keren. Itu bahasa, itu imannya bukan sebesar biji sesawi itu, sebesar duren montong. Betul. Oh, pengen durian montong ya. Iya, itu kangen duren ya. Mantap. Duren musang ya. Harus makan ini nih, gudeg Ibu Har Surabaya. Mantap. Favoritnya Bapak itu. Banyak duit. Betul. Banyak duit. Amin. Ya. Nggak ada lagi. Boleh satu lagi. Silahkan. Wiren. Nah, ya ini. Ya, cuman saya hanya bisa bilang terima kasih. Semuanya sangat memberkati. Pak Sopan Tarigan, ada mau bertanya? Kalau saya sedikit tambahkan dari sharing Bapak Petra ini, di message kita saja yang perlu kita ubah. Karena Ya, benar. kemenangan itu pasti, tapi perjuangan itu harus gitu. Ya. Ya, mungkin itu kira singkatnya. Jadi dari mindset kita, pola pikir kitanya, peperangan itu. Ya, Karena saya setuju, Pak. itu penting, karena semua sudah selesai di atas kayu salib. Ya. Gitu. Oh, enggak. Ya itu kemenangan sesuatu yang pasti, tapi satu perjuangan itu satu keharusan. Jadi selama kita berjuang, pastilah Tuhan akan bela. Karena dibilang percobaan itu lazim, jadi tidak lebih dari kekuatan kita. Jalani saja seperti tadi Ibu bilang, pasti akan lewat. Gitu. Amin, puji Tuhan. Dua-dua kita kerina. Pak Ruben Sitorus, Horas. Pak Ruben Sitorus. Horas aja. Baik. Ya, saya mau tanya ini dari ini. Pak Ini Petra, orang terima Surabaya kasih tapi untuk ada di firman. Medan semua nih. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Sekarang pertanyaan saya kena mengena dengan Musa. Musa satu kali memang tadi disebutkan dia sudah menerima 2 loh batu dan Ya. disuruh untuk membangun tabernakel. Bahkan juga 2 loh batu sudah dipecahkan.
Ya. Tetapi ketika bangsa Israel dalam keadaan persungutan, dalam keadaan mereka tidak dapat air, dan Tuhan juga mengizinkan Musa menghadapi itu. Ya. Tetapi ketika Musa mau dilempari dan kemudian menolak Musa, dan juga bangsa Israel berkata, kenapa kamu bawa kami ke padang gurun ini? Lebih baik kami mati di Mesir. Ya. Tetapi Tuhan berkata, Musa, katakan kepada gunung batu ini, nanti air akan keluar. Tapi Ya. justru ketika Musa emosi, padahal Musa itu disebutkan orang yang lembut hatinya. Ya. Tapi dia pukul batu itu, Pak. Memang keluar air. Tapi Musa tidak sampai di Kanaan. Kira-kira sudut pandang Bapak bagaimana keadaan Musa? Setelah kita lihat dalam Injil Matius 17, memang Musa sudah ada bersama Elia dengan juga Tuhan Yesus di gunung mulia itu. Ya. Jadi sudut pandang Bapak bagaimana keberadaan Musa pada saat dia sudah memukul yaitu gunung batu tadi, padahal Tuhan suruh bilang katakan kepada gunung batu, maka nanti air akan keluar. Ya. Saat bagaimana pencobaan apa yang dihadapi Musa menghadapi jemaat itu atau bangsa Israel? Ya. Seperti tadi Bapak bilang bahwa memang ya kita tahu bahwa firman Tuhan bahwa tidak ada maksudnya pencobaan yang melebihi kemampuan kita. Tapi Musa Pak disebutkan orang yang lembut hatinya, tapi bisa sampai emosi begitu. Sudut pandang Bapak bagaimana solusinya buat kita di zaman modern ini dalam pelayanan? Terima kasih Pak Petra. Terima kasih Amang Sitorus. Jadi gini Pak, sudut pandang saya sudah pasti tidak berdasarkan argumentasi berpikir saya. Pasti sudut pandang saya berdasarkan argumentasi teologi. Nah, teologi pasti mengacu kepada firman, Pak. Jadi begini, Pak. Yang harus dipahami adalah ini bangsa Israel masuk ke Mesir setelah mereka 430 tahun ada di Mesir. Jadi pola pikir frame mereka adalah pola pikir Mesir. Ketika mereka masuk dalam padang gurun, dapat banyak pencobaan. Musa karakteristiknya adalah melankolis sebagai temperamen dia. Satu, yang kedua, bibirnya cadel, Pak. Jadi lidahnya dia pendek. Orangnya jaga perasaan dia. Ini karakteristik dari pribadi Musa itu sendiri. Jadi waktu disuruh ngomong sama batu itu, padahal sebelum peristiwa itu Musa pernah pukul batu karena Tuhan suruh pukul batu, pernah di pegunungan setannya Mesir bisa buat lakukan itu. Tuhan suruh kamu ngomong sama batu itu. Nah, supaya apa? Supaya mereka lihat kekuasaan Raja Israel. Nah, Musa dapat tekanan secara psikologi karena hampir ratusan ribu jemaat, ratusan ribu rakyat mengikuti dia, Pak. Sehingga benar dia secara psikologi kuat. Nah, dia mau ngomong sama batu itu karena lidahnya pendek, nggak kesampaian, tangannya cepat keluar dari mulutnya itu. Jadi karena lidahnya dia pendek, Pak. Musa tuh ngomongnya sangat terbatas sekali, Pak. Jadi dia tuh, maka dia bilang, kan dia dipanggil oleh Tuhan untuk jadi ini, dia bilang, nggak mampu, aku nih nggak mampu untuk berbicara. Aku akan berikan perkataan dalam mulutmu. Sama seperti ke Yeremia juga. Aku akan menyertai kamu. Kamu pergi aja, dikasih tongkat batu, dikasih tongkat itu Pak sebagai omnipresent. Tapi ingat loh Pak, waktu dimarah Tuhan nggak pakai tongkat untuk buat air pahit itu jadi manis, suruh ambil sepotong kayu lempar malah. Nah ini ada satu gambaran yang berbeda. Jadi waktu Musa mau ngomong, cadel dia, tekanan begitu kuat, tangannya cepat, plek, udah. Gara-gara itu dia nggak masuk tanah perjanjian. Oke, ini dia kalimatnya. Tapi hebatnya Musa, di pasal-pasal terakhir, dia bawa Yosua dan Kaleb naik ke Gunung Nebo, Pak. Ditunjukin ini tanah perjanjian, kamu akan masuk, aku tidak masuk. Itu jiwanya Musa, jiwa yang besar sekali. Yang menarik ya Alkitab katakan apa? Musa tidak ditemukan kuburannya. Kemungkinan besar dia diangkat dari Gunung Nebo oleh Tuhan. Nah, secara fisik, dia tidak masuk tanah perjanjian. Tetapi dalam dimensi spiritual, Musa masuk tanah perjanjian, yaitu dengan ketika Yesus berdoa penampakan Elia dan Musa. Nah, penampakan Elia ya lewat penyembahan begitu, Pak. Ya, waktu Yesus berdoa, diajak mereka ke atas gunung, terus kemudian mereka murid-murid lihat ada Elia dan Musa. Itu sebenarnya lambang representatif, Pak.
Musa itu adalah sebagai hukum, lambang representatif. Elia sebagai nabi, Yesus berdiri di tengah. Jadi penampakan mereka berdua itu ingin menyatakan Yesus adalah King of the Kings. Yesus itu adalah raja di atas segala raja yang menggenapi hukum itu. Dia bukan hanya hukum, tapi dia menggenapi hukum itu. Dan Yesus bukan hanya nabi, tapi dia adalah nabi di atas segala nabi. Maka ketika itu Musa tidak masuk tanah perjanjian secara fisikly, tapi Musa dalam dimensi spiritual, dia masuk dalam tanah perjanjian. Tapi ingat, Amin. Musa sudah ada di kingdom of God. Gitu. Amin, amin. Thank you, Itu, Pak. Bro Petra. Itu pandangan teologi saya, Pak, berdasarkan Alkitab. Itu yang saya bisa sampaikan, Pastorus. Mau lihat teh? Baik. Yes. Amin. Oras. Oras mengaita. Oras. Saya Iyo mengan. secara pribadi Luar biasa. begini ini. Tanya jawab. Untuk menambahi wawasan-wawasan. Ya. Pak Yusuf Dahlan apa mau bertanya, Pak Yusuf? Pak Yusuf Dahlan? Oh, enggak kayaknya. Ini kalau tambah 1 jam lagi, Ibu Iren, lama-lama kita jadi 2 SKS nih. Ini lama-lama. Enggak, ini lama-lama kita bisa Butuh, webinar. Jadinya seminar. Tapi aku suka yang kayak gini supaya kita Puas. bertukar pikiran. Jadi saya Amin. tidak bilang saya tidak bilang saya orang pintar, tidak. Saya mau berbagi dengan Bapak Ibu Saudara. Saya akan keluar pikiran saya, teologi saya kalau Bapak Ibu Saudara bertanya pada saya. Amin. Saling Ada lagi Pak Terima kasih, Pak Pak Petra. Nixon Salikode. Pak Nixon Salikode mau bertanya? Mau tanya, iya. Pak Petra, Iya. saya mau tanya ini konteksnya Paulus saat itu, pencobaan konteksnya Paulus saat itu dengan konteksnya sekarang ini. Ya. Apa sekarang ini memang termasuk pencobaan yang kita alami, gitu. Gimana kita menyikapi? Oke. Itu aja. Oke, Pak Nixon. Jadi perbedaan konteksnya Paulus dengan konteks sekarang ini. Musim sekarang ini kan corona kita alami ya. Sekarang ini sama-sama. Gitu Pak. Oke, makasih Pak Nixon. Konteks di dalam Ya. 1 Korintus itu adalah konteks ketika terjadi perpecahan di dalam jemaat Korintus. Dan merasa mereka paling benar. Jadi pengajaran-pengajaran sesat sudah mulai masuk, tantangan juga mulai masuk, tekanan-tekanan begitu masuk karena dengan orang-orang percaya di dalamnya. Nah, dalam konteks kita pada hari ini di luar dari corona, kita juga mengalami tantangan Pak hari ini. Yaitu apa? Sekarang kita lihat ya Pak, justru yang viral-viral itu sekarang banyak orang Kristen Pak. Walaupun kita minoritas Pak, di Indonesia kita minoritas, tapi kalau untuk viral yang jelek kita selalu jadi mayoritas Pak. Koruptor banyak orang Kristen, ya kan, Billy Sundoro orang Kristen, ya nggak? Kasus yang kemarin itu yang masalah dengan yang lain tuh juga tadi Beni Cokro segala macam, Bencok juga orang Kristen. Di dalam banyak orang Kristen. Kasus juga rumah tangga Hotma Sitompul orang Kristen. Yang bela lai kita juga. Jadi ini macam-macam ini semua. Di semua gabung orang Kristen. Nah, jadi kita nih tantangan paling terberat adalah dari dalam. Maka Paulus selalu katakan, jadilah teladan di tengah-tengah orang percaya. Sangat sulit jadi teladan di tengah orang percaya daripada jadi teladan di tengah-tengah orang fasik. Ya, ini penting. Jadi korelasinya apa konteks Paulus sama kita dalam fase pandemi pada saat ini? Ya kita tahu bahwa masalah ini tidak mungkin unlimited, pasti ada limitnya. Itu yang saya mau sampaikan. Amin. Ya Pak. Udah Oke ya. Pak, makasih. Oke. Ya, oke. Udah makan siang ya semua. Tuhan berkati ya. Bapak yang belum makan ya. Halo. Udah nggak ada lagi ibu-ibunya. Dari tadi Bapak terus ya soalnya. Ibu-ibunya. Ya. Iri aja bertanya dong. Gini Pak, saya bertanya satu. Soalnya kalau problem hamba Tuhan cuma satu ya kan, ya sama yang Pak Petra tadi katakan. Ngitung pelayanannya cuma sedikit di tengah pandemik, udah gitu lagi jemaat banyak banget yang menyusahkan. Belum jemaatnya juga bukan dari jemaat yang banyak duit gitu ya katakanlah. Nah itu menyikapinya mereka gimana tuh Pak? Soalnya banyak banget hamba Tuhan di sini yang memang banyak sekali Pak pergumulan tentang masalah ekonomi gitu. Belum nanti jemaat juga
datang untuk minta kontrakan, minta uang kontrak, minta uang kos. Jadi kayaknya 10 hamba Tuhan itu kayaknya harus serba bisa. 10 in 1, Pak. 10 in 1. Bukan Iya 10 in benar. 1. Jadi gini Bu Iren, saya yakin lah nih pendeta-pendeta yang ikut pada hari ini Zoom meeting, saya yakin hidupnya berkecukupan. Orang wajahnya saya lihat segar semua. Wah, haleluya Pak. Haleluya. Tidak pernah berkok. Kasih tahu saya, ya kasih tahu saya kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa makan hari ini, kasih tahu saya. Pasti ada makanan di rumah. Kasih tahu saya kalau bapak ibu tabungannya nggak ada duit, kasih tahu saya. Pasti ada tabungannya, berapapun jumlahnya. Tapi masalahnya, ya kasih nomor rekening Bu ke saya Bu. Saya transfer berapa? Saya Pak. Iya nanti saya kasih ada 50.000 lah nih, kebagilah itu semua Pak, bisa diatur. Jadi gini. Bu Iren, kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita susah, kita sebagai hamba Tuhan susah, nggak boleh kasih tunjuk kita susah. Nah, tuh, betul. Setuju. Tapi kalau jemaat, dia nggak susah aja, dia buat dirinya susah. Itu jemaat. Kita sebagai hamba Tuhan, susah nggak boleh bilang susah. Ya. Kalau jemaat, nggak susah aja bilang susah. Ya. Jemaat aja, untungnya berkurang aja bilang. Tapi kalau untungnya gede, nggak pernah kasih tahu. Itu hebat jemaat. Ya, jadi makanya saya bilang hari ini, Ibu Bapak menghadapi jemaat yang selalu mengeluh susah, bilang sama dia, Bu, kalau Ibu susah mengeluh, saya nggak pernah ngeluh, kita sama-sama tanya sama Tuhan. Tuhan pasti pelihara hidup kita. Itu aja sederhana. Ya, amin. Kalau bilang, oh Pak, saya susah Pak. Udah kalau mulai besok Ibu nggak usah kasih perpuluhan. Itu di chatting langsung banyak yang amin Pak dari pertanyaan saya. Ya, saya rasa itulah Bu Iren ya. Ya, kalau saya punya prinsip gini Pak, selama hidup kita benar, mengikuti, ya selama hidup kita benar mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, Tuhan cukupkan. Malah di tengah-tengah ini bulan-bulan seperti ini kita cuma bisa bagi takjil 250 takjil kita bagi. Semakin bagi semakin berarti. Masih klip leher dulu ya. Iya, luar biasa Ibu Desi, luar biasa. Minggu depan ini 250 lagi. Ya, siapa takut beri aja sudah. Kasih Bu tajil Bu. Ya beri. Luar biasa. Beri di tengah pandemik. Ya. Kalau bisa ke Mojokerto juga Bu Desi. Ayo Mojokerto, mana semua? Juga harus beriman bisa. Ya harus bisa beriman. Tenang, kita sudah lakukan Pak. Kita lakukan setiap hari, masuk ke musola. Tajil, masuk musola itu kita setiap hari. Ya awas sholat ya, jangan sholat ya. Tidak Pak. Tajil aja Pak. Setiap hari Pak, jam 6, setengah 6. Saya kirim ke musola Pak. Tuhan baik. Yes. Ya, oke, sip. Tuhan berkatilah. Ya, Bu Iren. Ya, kalau nggak ada lagi, silakan ditutup Pak dalam doa. Ya, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap hamba-hambamu yang ikut dalam Zoom ini. Dan siapapun kami, Tuhan satu persatu, Tuhan yang lebih tahu. Apa yang menjadi kebutuhan kami, pasti Tuhan cukupkan. Pergumulan apapun, sehebat apapun, pasti ujungnya ada jalan keluar. Tuhan berkati setiap keluarga pribadi, dan biarlah umat Tuhan juga yang mereka layani, hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. God bless.